Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi kelas 10 ekonomi. Ya, materinya adalah ketenagakerjaan, sedangkan submaterinya adalah jenis-jenis tenaga kerja dan sistem. Jenis-jenis tenaga kerja dapat dibagi dalam beberapa jenis. Berdasarkan jenis kegiatannya, tenaga kerja dapat dibedakan sebagai berikut. A. Tenaga kerja rohaniah atau sering disebut juga dengan non-fisik. Tenaga kerja rohaniah merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contoh di sini adalah tenaga kerja rohaniah seperti direktur, konsultan, ataupun manajer. Jenis tenaga kerja yang kedua adalah tenaga kerja jasmania atau mempergunakan fisik. Tenaga kerja jasmania adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya adalah tenaga kerja jasmania seperti pekerja bangunan, supir angkutan umum, penyapu jalanan, dan lain sebagainya. Selain itu, tenaga kerja dapat juga dibedakan berdasarkan keahliannya. Jenis tenaga kerja berdasarkan keahlian adalah sebagai berikut. 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Contohnya adalah tenaga kerja terdidik seperti pengacara, insinyur, guru ekonomi, dokter, dan lain sebagainya. Kemudian tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang dia peroleh dari pengalaman kerja. Keahlian dan tenaga kerja terlatih umumnya tidak memerlukan pendidikan karena yang diperlukan adalah latihan dan melakukan pekerjaan tersebut berulang-ulang sampai bisa dan menguasainya. Contoh dari tenaga kerja terlatih seperti supir, tukang masak, montir, pelukis, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang hanya bekerja mengandalkan tenaga saja. Contoh tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih seperti guru, angkut, guru pabrik, pembantu, tukang beca. Masalah-masalah yang timbul di dalam tenaga kerjaan. Di Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Namun, melimpahnya sumber daya manusia tersebut dapat menjadi permasalahan di dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Berikut ini sejumlah ketenaga kerjaan yang terdapat di Indonesia. A. Tingkat pengangguran yang sangat tinggi. B. Jumlah angkatan kerja yang tinggi. C. Tingkat pendidikan dan keterampilannya yang rendah. D. Penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. E. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Pemerintah memiliki peranan dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah ketenaga kerjaan, antara lain adalah melalui cara-cara berikut. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan ketenaga kerjaan. Undang Nomor 21 Tahun 1969 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja seperti penyelenggaraan pelatihan manajemen. Peranan pemerintah berikut ini adalah mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri seperti mengadakan transmigrasi dan penciptaan wirausaha baru. Mengembangkan kesempatan kerja di luar negeri seperti penyaluran tenaga kerja Indonesia. Memberikan perlindungan tenaga kerja seperti mensosialisasikan standar pengupahan dan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan Indonesia, serta membina hubungan industrial dalam negeri dan internasional seperti pembangunan hubungan yang harmonis dengan cara mengembangkan serikat pekerja dan pengusaha.
4. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kita tentu saja perlu berusaha untuk menciptakan iklim yang mendukung perluasan lapangan kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Salah satu langkah awal adalah meningkatkan mutu tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan dunia usaha saat ini adalah menerima tenaga kerja yang siap pakai. Ini berarti sebelum memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Sementara itu, masih banyak tenaga kerja di pasaran yang berpendidikan rendah. Hal ini berarti tenaga kerja tersebut belum siap pakai. Untuk itu perlu ada usaha meningkatkan mutu tenaga dan pihak pemerintah, swasta, perusahaan, dan individu. 1. Pemerintah. Nah, usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Upaya ini bertujuan adalah untuk melatih orang menjadi manusia yang terampil, berinisiatif, dan kreatif. Usaha ini disertai dengan usaha peningkatan mutu melalui sekolah kejuruan, penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan keluarga berencana. Kemudian, melalui pihak swasta atau perusahaan. Langkah yang dapat diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam upaya peningkatan mutu tenaga kerja adalah bekerjasama dengan sekolah atau kampus. Kerjasama mempersiapkan dirinya dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha. Kemudian bisa peranan yang dilakukan oleh individu. Beberapa langkah yang harus diambil oleh individu adalah dalam meningkatkan mutu dirinya sebagai berikut. A. Membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan dalam mencari kerja. Seseorang harus membekali diri dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diisyaratkan oleh perusahaan secara umum, seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan keahlian khusus sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan. B. Menanamkan jiwa wirausaha. Bekerja tidak hanya berarti bergabung dengan suatu instansi atau perusahaan, tetapi juga bekerja secara mandiri dengan berwirausaha seperti berternak ayam, budidaya anggrek, atau berdagang. B. Setiap individu harus bisa mengembangkan kemampuan atau bakatnya untuk mengenali peluang seperti membuat produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan dan mengatur permodalan operasinya. B. Sistem upah. Upah yang berlaku di Indonesia sangat beragam. Ada upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. Namun, sistem pembayaran upah tergantung pada kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja, kesepakatan pemberi kerja dengan penerima kerja, serta upah minimum. 1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja. Secara umum, tingkat upah bisa dianalisis dengan hukum permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, tingkat upah cenderung turun. Begitu pula sebaliknya, yang disebut ceteris paribus. Di Indonesia, jumlah pencari kerja begitu banyak. Dalam hal ini, bisa kita katakan bahwa pencari kerja adalah pihak yang menawarkan jasa pekerja, sedangkan pemberi kerja adalah pihak yang meminta jasa dari pencari kerja. Karena penawaran tenaga kerja begitu besar, sementara permintaan akan jasa pencari kerja jauh lebih rendah dibandingkan penawarannya, tingkat upah menjadi turun. Para pencari kerja rela menerima upah lebih kecil asalkan mereka dapat bekerja. Sebaliknya, jika permintaan akan pencari kerja lebih besar daripada penawaran tenaga kerja, tingkat upah cenderung tinggi. 2. Kesepakatan pemberi kerja dengan penerima kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu pada saat wawancara seleksi kerja. Dalam wawancara ini, pemberi kerja
atau pencari kerja lazimnya melakukan tawar-menawar tentang jam kerja dan upahnya. Pada umumnya, pekerja di Indonesia memiliki posisi tawar yang rendah dalam kesepakatan tentang upah dan jam kerja, yang terkait dengan sangat melimpahnya penawaran kerja. Bahkan ada di antara mereka yang bersedia menerima upah di bawah upah minimum provinsi. Akan tetapi tentu saja ada kalanya pencari kerja memiliki posisi tawar yang tinggi. Hal ini terkait dengan sumber daya unik yang mereka miliki. Dalam ilmu ekonomi, Anda telah mengenal konsep kelangkaan. Semakin langka suatu sumber daya, semakin tinggi nilainya. Jadi, jika Anda memiliki keahlian atau ilmu yang jarang dimiliki oleh orang lain, Anda bisa menawar dan mendapatkan tingkat upah yang lebih tinggi. Kemudian, upah minimum. Dan sebelum tahun 2000, Indonesia menganut sistem pengupahan berdasarkan kawasan regional. Artinya untuk yang berbeda, upah minimum yang harus diterima oleh pekerja juga berbeda. Ini didasarkan pada perbedaan biaya hidup pekerja di setiap daerah. Akan tetapi, penentuan upah berdasarkan kawasan ini dirasakan masih belum cukup mewakili angka biaya hidup sebenarnya di setiap daerah. Oke, anak-anakku, untuk materi berikutnya adalah mengenai pengangguran akan disampaikan pada tayangan selanjutnya. Terima kasih.